Dunia sudah berubah. Pendidikan kalian tidak cukup hanya dengan menggunakan buku. Kalian perlu teknologi ini untuk kalian bisa belajar lebih banyak dan dari mas. Ya udah Pak, pakai buku seperti biasa aja ya. Daripada begini kan jadi lama. Sebenarnya Bapak sudah mendownload beberapa materi sebelum Bapak masuk kelas ini. Kita menggunakan materi tersebut ya. Kenapa, Dek? Kok kelihatan bingung? Di sekolah, Pak Arif ngajarin pakai laptop dan internet, Bu. Tapi di sini kan nggak ada internet. Zelva juga nggak paham. Pelan-pelan, Dek. Belajar itu nggak harus buru-buru. Kan ada si Rifki juga. Kalau ada yang susah, Adik bisa tanya sama Rifki aja. Ya kan lumayan bisa kalau tentang kayak gitu. Oh iya Pak, tadi itu kan Pak Arif ngejar pakai proyektor, tapi internetnya lambat. Ya belajarnya agak keganggu gitu Pak. Oh ya kah? Memang sih kalau soal internet di kita masih susah. Oh ya tadi Papa lihat teman-teman kamu juga masih kesusahan ya kalau soal gitu-gituan. Nah iya Pak, teman-teman Rifki itu masih banyak yang bingung gimana cara pakai internet. Bahkan ada tuh Pak yang bener-bener gak bisa. Makanya Pak Arif tuh kadang minta bantuan Rifki buat ngajarin mereka. Ya tapi Rifki seneng gak bisa bantu mereka. Keren banget anak papa. Iya dong. Bu, kita tidak bisa terus-menerus mengabaikan teknologi. Anak-anak sangat memerlukan literasi digital. Dunia sudah banyak berubah. Pak Arif, kita itu sudah lama baik-baik saja tanpa teknologi loh Pak. Lingkungan kita itu kan pedesaan Pak Arif. Tidak semua orang tua itu pastinya setuju. Dan yang terpenting Pak, anak-anak kita itu belum tentu siap. Mereka tidak akan pernah siap, Bu. Kalau kita sendiri tidak memulainya. Kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil, Bu. Semisal kita menyediakan lab komputer untuk para siswa dan menyediakan satu pelajaran untuk para siswa-siswi bisa belajar menggunakan komputer. Dan apa jaminannya teknologi itu akan berhasil di sini Pak Arif? Kita itu punya cara tersendiri, cara yang sudah terbukti Pak Arif. Tapi ini demi anak-anak kita, Bu. Kita harus selalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang. Dunia ini tidak menunggu kita, Bu. Saya nggak mau anak-anak saya tertinggal. Pak Arif, saya hargai semangat Anda. Tapi untuk saat ini saya belum yakin Pak. Kita akan tetap pakai pembelajaran yang lama. Teknologi itu bisa menunggu. Yang terpenting saat ini Pak, kita harus prioritaskan stabilitas anak-anak. Saya bukannya menolak masa depan Pak. Saya hanya tidak mau mereka merasa bingung dengan perubahan yang begitu cepat. Action. Bu Maya. Pak Arif. Kebetulan sekali, Bu. Ini ada kesempatan bagus buat kita. Kita bisa kirim Zalfa, murid paling cerdas di sekolah kita. Lomba cerdas cermat. Insya Allah kita pasti juara, Bu. Benar juga ya Pak. Zalfa itu kan siswa terpintar di sekolah kita. Sudah pasti kita akan menang. Baiklah Pak, mari kita coba. Oh ya berarti kita harus susun sesuatu kayak gini Pak. Betul. Pertanyaan pertama, siapakah penemu zat merkuri? Mary Curie.
Benar. Pertanyaan kedua. Tahun berapakah COVID-19 pertama kali muncul? Tahun 2019. Benar. Pertanyaan ketiga. Sebutkan nama perusahaan luar angkasa milik Elon Musk yang berambisi mengirim manusia ke Mars. SpaceX. Benar. Pertanyaan selesai. Gimana? Maaf, Bu. Gak bisa? Zalfa, kamu ini kan siswa terpintar di sekolah kita. Bagaimana kamu bisa kalah dengan soal-soal seperti itu? Kamu ini sudah melakukan sekolah kita, Zalfa. Maaf, Bu. Soal-soalnya seputar hal-hal yang Zalfa tidak tahu. Zalfa tidak pernah belajar seperti itu di sekolah. Jangan bilang kamu gak bisa ya, Zalfa. Pak Arif, akhirnya saya sadar, ternyata sekolah kita ini sudah tertinggal jauh soal teknologi dan literasi digital, Pak. Kita tidak bisa terus begini. Saya setuju dengan Ibu. Kita harus mengawali dengan berinvestasi pada teknologi dan mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa memanfaatkan teknologi. Teknologi dan digital sudah bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Benar, Pak. Kita harus mulai bergerak. Ini demi masa depan mereka. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai dengan hal yang paling dasar, yaitu bagaimana cara menggunakan internet untuk belajar. Rifki, bisa bantu Bapak menjelaskan di depan? Tentu, Pak. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencari informasi di internet. Nah, setelah kalian membuka mesin mencari, kalian ketik di kolom pencariannya. Nah, biasanya ada gambar seperti ini nih. Terus ada kotak di sini, kalian ketik di sini. Ketik apa aja yang kalian pengen cari. Misalnya, bagaimana hukum Newton 1. Nah, kalau sudah, kalian klik di sini. Ada klik itu, atau kalau tidak, kalian juga bisa tekan enter. Setelah itu, keluar informasinya. Tapi, pastikan kalian memilih informasi dengan sumber yang valid ya, sumber yang terpercaya. Jangan cari sumber yang abal-abal dan ya tidak bisa dipercaya. Begitu ya teman-teman. Permisi, Pak. Silakan Pak Arif. Pak, sekolah kami sangat memerlukan yang namanya akses internet yang stabil. Tanpa itu, semua pembelajaran yang berkait teknologi dan literasi digital tidak bisa berjalan secara maksimal. Dalam proposal ini, terdapat rencana antara pemerintah dan sekolah untuk membangun akses internet di sekolah. Monggo Pak, bisa dilihat dulu. Saya baca dulu ya. Saya mengerti Pak Arif. Teknologi memang sangatlah penting, terutama bagi generasi muda. Kami akan sangat dukung apa yang Pak Arif inginkan. Karena ini sangatlah penting bagi masa depan anak-anak kita, Pak. Terima kasih Pak. Ini sangat berarti bagi kami. Sama-sama, Pak. Nah, dengan akses ini, dunia ada di tangan kalian.
Tidak ada lagi batasan bagi kalian untuk belajar. Tapi ingat, kita harus menggunakan akses ini dengan sebaik-baiknya. Pak,